Baik, kita masuk ke bagian ketiga tentang kapasitor dengan dielektrik, yaitu baterainya tidak terhubung. Tujuan dari praktikum kali ini adalah mencari hubungan antara kapasitas kapasitor dengan dielektrik. Langsung saja, copy link berikut dan buka pada tab baru. Jadi untuk simulasi kali ini agak lama nunggunya, jadi harus bersabar nunggunya step by step. Jadi pertama lihat di sini ada G runtime ready, jadi ditunggu saja, agak lama memang. Tab trik dan disconnect. Kita diminta untuk mengatur luas dan jarak keping kapasitor sesuai dengan tabel 1A sesuai dengan kelompok. Jadi kalian membuka tabel 1A lagi, kemudian sesuaikan nilai dari A yaitu luas keping dan D jarak antar keping. Copy tabel 3A dan tabel 3B ke dalam sheet 3 dari spreadsheet kalian. Jadi di copy 3A dan tabel 3B ini ke dalam spreadsheet kalian, tepatnya di sheet ketiga karena ini adalah bagian ketiga. Jadi seperti ini sheet ketiga, saya sudah copy paste di sini. Kemudian tetapkan nilai A dalam satuan meter persegi dan D dalam satuan meter. Saya kembali ke simulasi, misalkan di sini A nya saya menentukan 200. Nah, karena di simulasi ini sangat sukar atau sulit sekali menetapkan angka pas, jadi kita ambil nilai yang paling mendekati dari 200, misalkan yaitu 200,4. Jadi kita ketik saja di sini 200,4 mm, kita rubah ke dalam satuan milimeter persegi ke dalam meter persegi, berarti dikalikan 10 pangkat negatif 6. Kemudian ke satuan untuk D nya yaitu 5 mm, misalkan di sini kita tetapkan 5 kali 10 pangkat negatif 3. Berapakah nilai CO nya? Nilai CO adalah nilai kapasitas kapasitor yang diukur dari A per D ini dengan menggunakan rumus C sama dengan epsilon A dibagi D. Jadi caranya adalah epsilon 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 dikali luas yaitu sel A3 ini dan dibagi sel B3 yaitu D nya. Jadi kita mendapatkan nilai 3,55 kali 10 pangkat negatif 13. Selanjutnya kita akan mengisi tabel 3B. Di tabel 3B kalian akan melakukan percobaan dengan cara merubah konstanta dielektrik dimulai dari yang paling kecil 1 dan paling maksimal paling besar adalah 5. Nilai diantaranya adalah nilai bebas. Jadi silakan tentukan sendiri ranknya. Misalkan di sini 1, berapa, misalkan 1,2 atau 1,5, silakan. Nilai ini bebas berada di antara 1 dan 5. Kemudian kita kembali ke simulasi, misalkan di sini ditetapkan konstanta dielektriknya 1. Kalian catat nilai C-nya. Jadi di sini dihidupkan kapasitasnya. Jadi berapakah nilai C-nya? Ini nilai konstanta dielektriknya adalah 5. Kalian geser menjadi 1 atau diketik boleh. Jadi jadi 1. Kemudian dicatat nilai dari kapasitasnya ini. Di sini tertera 0,04 dikali 10 pangkat negatif 11. Jadi harus dicatat sama persis 0,04 dikali 10 pangkat negatif 11. Hasilnya seperti ini. Kemudian tabel berikutnya adalah di sini adalah konstanta dielektrik dikalikan C0, berarti dikali ini. Jadi caranya adalah sama dengan K yaitu nilai yang ini supaya tidak berulang lagi dikali sel yang ini. Apabila kita enter, hasilnya menghasilkan seperti ini. Namun kalau kita mengcopy nilai ini ke nilai bawahnya, maka akan terjadi error biasanya. Kenapa 0? Karena di sini rumusnya mengalami perubahan. Di sini tertulis B8, ini B8 dikali C4, sedangkan C4 itu ada di sini. Nah, supaya kalian tidak berulang kali mengetik di sini harusnya C3 itu 3,5 kali 10 pangkat negatif 13, maka di sini rumusnya ditambahkan lambang dolar ya, di sini lambang dolar. Jadi di depan C kasih dolar, kemudian di depan sebelum 3 diberikan dolar.
saat kita enter, apabila rumus ini nanti di copy ke bawahnya, maka dia akan tetap mengalihkan ke sel C3 tadi. Jadi tidak akan mengalami perubahan sampai bawahnya. Kenapa error? Karena ini masih bebas nilainya. Jadi di sini kalau nanti dikasih nilai 1,5 akan berubah nilainya. Kemudian saya lanjut, di sini adalah C dikurang K kali C0, berarti sel C ini dikurang ini. Jadi langsung saja C dikurang C0, namun nilainya harus dimutlakkan. Jadi tidak boleh ada nilai negatif. Saya langsung saja sama dengan C dikurang sel yang ini. Jadi langsung saja, ini kebetulan nilainya positif. Jika nilainya negatif, Anda harus menjadikannya nilai mutlaknya harus bernilai positif. Selanjutnya persentase error, caranya mudah, yaitu sama dengan untuk persentase error adalah berapa nilai dari C dikurang C0 ini dibandingkan terhadap nilai kapasitor yang semula ya. Jadi nilai kapasitor semula itu adalah ini 3,5 kali 10 pangkat negatif 13. Oleh karena itu kita cukup klik ini sama dengan ini, nilai selisih dari kapasitas perhitungan ini dikalikan dengan 100 untuk 100%, dibagikan dengan ini. Langsung dibagi, kita enter. Namun kalau kita ini usahakan jangan memakai satuan saintifik, jadi kita ke nilai yang biasa, ke number saja, sehingga akan muncul 12,7%. Kita drag nilai ke bawah, kemungkinan akan salah karena kita tidak memasang dolar lagi di sini. Jadi harus C3 nya harus diberikan dolar. Jadi kita pasang dolar di sini, jangan lupa lambang dolarnya seperti ini. Kemudian kita enter, baru rumusnya ini boleh di drag ke bawah untuk nilai-nilai yang sama seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian keempat. Di bagian keempat, mohon maaf, di tabel 3, di bagian 3 nya ada pertanyaan dulu. Tentukan grafik antara K dan C. Saya lupa, jadi kalian harus menentukan hubungan antara K dengan C. Caranya di sini K ini sebagai variabel bebas. Jadi kalian copy secara tersendiri nilai-nilai ini di kolom terpisah. Kemudian lakukan hal yang sama juga untuk C. Jadi semua nilai C ini yang sudah di copy ini kita copy ke sini. Kemudian dari hubungan K dan C ini dibuat grafik seperti biasa, dicari trend line-nya, kemudian dicari hubungannya. Kemudian dijawab apa hubungan antara K, C, dan C0. Jadi dari grafik tersebut kita bisa menentukan hubungan antara K, C, dan C0. Ingat C0 ini ada di sini. C0 ini tetap nilainya tidak mengalami perubahan. Apa sih hubungan antara K, C, dan C0? Kemudian apa pengaruh dielektrik terhadap nilai kapasitor? Itu dijawab di bagian bawah sini saja. Tulis saja hubungan pengaruh dielektrik terhadap nilai kapasitor. Jadi Anda harus menjawab di sini apa pengaruh dielektrik terhadap kapasitor, diketik di sini di bagian bawah. Oke, baik, kita masuk ke bagian keempat. Di bagian keempat kita akan belajar menentukan perbandingan nilai kapasitor dengan dielektrik saat tidak terhubung dan terhubung. Caranya langsung saja, silahkan langsung copy tabel 4A ke dalam spreadsheet, usahakan di sheet keempat. Seperti contoh, saya sudah mengcopy nilai daripada tabel 4A dan 4B ya, di copy. Jadi tabel 4A ini adalah nilai sesuai kelompok. Jadi misalkan untuk kelompok 1 nilainya konstan dielektriknya 2 dan tegangannya 0,8 volt. Jadi misalkan saya copy, misalkan konstan dielektriknya di sini 2, misalkan di sini saya tentukan misalkan 1,5 misal. Kemudian kita akan menjawab atau mengisi nilai yang ada di tabel berikut, di tabel 4D. Buka simulasi, kemudian tetapkan konstan dielektrik sesuai tugas. Misalkan tadi 2, saya ketik atau saya ganti nilainya ini menjadi 2. Kemudian kita tetapkan juga, jangan lupa nilai A dan B nya sesuai kelompok tadi. Di sini perintahnya lakukan seperti percobaan ketiga, berarti karena seperti percobaan ketiga berarti nilai A dan D nya tidak usah dirubah. Jadi
sama persis saja nilai A dan D nya. Kemudian nah di sini nanti kita akan belajar menentukan hubungan-hubungan antara Q, C, V dan U nya. Kemudian kita masuk ke sini, hubungkan baterai. Jadi baterainya harus nanti dihubungkan, tetapi sebelum dihubungkan kalian harus mencatat dulu nilai-nilai sebelum dihubungkan. Perhatikan di sini ada tabel sebelum terhubung. Berarti kita akan mencatat nilai Q, nilai C-nya, nilai V-nya, dan nilai U-nya. Sebagai contoh di sini nilai V-nya masih 0. Kemudian nilai U-nya ada di stored energy, kemudian nilai Q-nya ada di flat charge ini. Kayak semuanya lihat di sini. Nilai C-nya masih 0,07 kali 10 pangkat negatif 11 dicatat di sini. Di C misalkan 0,07 kali 10 pangkat negatif 11. Kemudian nilai V-nya masih 0, nilai U-nya juga masih 0, dan Q-nya juga masih 0 sebagai contoh. Kemudian saat terhubung dengan V, ingat V-nya masih 0. Untuk mengetahui nilai V, kalian bisa mencentang voltmeter, kemudian arahkan voltmeter ini ke ujung plat. Jadi di sini di plat atas, kemudian bagian abu-abunya ini ke bawah. Sebentar, paskan di plat bawah. Di sini tertera 0 volt. Maka kalian bisa catat di sini 0, masih 0 volt. Kemudian siap mengkoneksikan baterai. Tinggal menekan tombol konekkan baterai dengan V yang masih bernilai 0. Sekali lagi V-nya masih 0. Kita konekkan baterai. Kemudian kita catat kembali nilai-nilai yang ada di sini. Sepertinya masih belum ada perubahan. Kita catat. Kemudian kalian rubah lagi. Ini dicatat ya nilainya, jangan lupa, mungkin sama dengan yang sebelumnya. Kemudian dicatat lagi nilai saat terhubung dengan V sama dengan nilai itu maksudnya ada di sini, berarti 1,5. Misalkan 1,5, maka saya gerakkan ini sampai voltmeternya 1,5, sampai nilai yang ada di sini 1,5. Misalkan sudah 1,5, kemudian kita catat semua nilai yang ada di sini. Ini nilai C-nya, ini nilai Q-nya, ini nilai U-nya, dan ini nilai voltnya. Dicatat semuanya ke dalam tabel saat terhubung dengan nilai V. Ini dicatat semuanya. Kemudian setelah ini kita lepas, kita disconnect lagi baterainya. Kemudian kita catat lagi nilai yang semua yang ada di sini. Setelah diputus, kita catat baik itu nilai V-nya, nilai C-nya, nilai Q-nya, dan nilai U-nya. Kita catat. Selesai untuk percobaan pengambilan data untuk bagian keempat. Di bagian keempat ini hanya mengisi tabel-tabel yang kosong seperti ini. Tujuannya supaya Anda bisa membedakan apa sih pengaruh dari baterai itu saat terhubung dengan kapasitor. Ternyata seperti ini artinya. Kemudian kita masuk ke rangkaian seri kapasitor. Buka simulasi yang sama, kemudian pilih multiple kapasitor dan langsung saja pilih 3 in series. Jadi kalian buka simulasi berikut, kemudian pilih multiple kapasitor. Oke, multiple kapasitor seperti ini, kemudian centang 3 in series. Jangan lupa voltmeternya dihidupkan, store charge, dan total kapasitornya dicentang. Kita gunakan voltmeter seperti ini. Oke. Kemudian kita kembali ke panduan. Di sini diminta Anda mengatur nilai kapasitor dan tegangan baterai sesuai dengan urutan kelompok. Jadi untuk C1 adalah kapasitor yang berada di atas. Yang di atas ini ada di sini. C2 berarti yang di tengah, dan C3 itu kapasitor yang di bawah. Sedangkan tegangan baterai adalah tegangan yang diukur tepat di kutub-kutub baterai atau di bagian atas kabel ini. Ya, seperti itu. Dan nilainya sesuai yang tertera pada tabel berikut, sesuai dengan kelompok. Dan ingat di sini tabelnya masih bersatuan 10 kali 10 pangkat negatif 13 farad. Jadi saat kita melakukan perubahan, Anda harus menambahkan kali 10 pangkat negatif 13 farad. Baik, langsung saja. Copy tabel 52 ini ke sheet 5. Kemudian catat nilai semua yang ada di sini, C1, C2, C3, kemudian V. Kemudian nanti kita akan mencatat nilai tegangan V1, V2, V3 masing-masing kapasitor. Kemudian kita juga mencatat nilai muatan total. Langsung saja
copy tabel 52 ke dalam spreadsheet kepada sheet 5. Ini adalah sheet 5 saya, jadi saya copy langsung tabel 52, kemudian kita isikan nilai C1. Misalkan nilai C1 di sini saya langsung 1 kali 10 pangkat negatif 13, berarti di sini 1 kali 10 pangkat negatif 13. Kemudian C2 nya di situ tertera 1,5 dan ini adalah 2, berarti langsung saja 1,5 kali 10 pangkat negatif 13 dan ini 2 kali 10 pangkat negatif 13. Untuk V nya adalah tegangan yang dilihat dari voltmeter ini dengan bagian merah ini tepat di kabel atau kutubnya ini, dan bagian abu-abunya ini di bagian bawah negatifnya. Kita arahkan di sini misalkan 1,5 yang sesuai kelompok. Oke, di sini tertera 1,5 volt, maka kita bisa catat di sini 1,5 volt. Berapakah nilai V1, V2 dan V3? V1 adalah nilai tegangan yang diukur terhadap C1. Jadi letakkan jarum mounting ini ke kutub-kutub dari kapasitor seperti ini. Di sini tertulis 0,692. Jadi Anda hanya mencatat di sini 0,692. Lakukan hal yang sama untuk V2 dan V3. Jadi V2 itu nanti untuk yang kapasitor kedua dan V3 itu untuk kapasitor yang ketiga. Kemudian CT adalah kapasitas kapasitor total. Untuk rangkaian seri, Anda harus mencari sumber lain di internet bagaimanakah cara menentukan kapasitor series. Jadi bagaimana cara menentukan kapasitas total dari kapasitor series. Silakan cari sendiri rumusnya apa untuk kapasitor seri, kemudian terapkan langsung di sini. Jadi misalkan apa ditambah apa, langsung hitung, langsung tetapkan rumus itu, ketik langsung di sini. Jadi sama dengan sebagai contoh ini diapakan ditambah ini, langsung hasilnya ketik di sini atau secara rumus langsung ada di sini. Kemudian nilai Q adalah nilai yang tertera pada simulasi, yaitu nilai yang ada di sini, store charge ini. Kalian tinggal mencatat 0,69 kali 10 pangkat negatif 13. Jadi di sini dicatat 0,69 dikali 10 pangkat negatif 13. Maaf, negatif 13. Nah, kemudian untuk Q1 adalah nilai yang diperoleh dari perbandingan perkalian antara C1 dengan V1 sesuai rumusnya. Ingat, Q sama dengan C dikali V, ya. Berarti Q1 adalah nilai dari C1 dikalikan dengan V1. Sebagai contoh, sama dengan, langsung saja C1 dikalikan dengan V1. Begitu pula untuk Q2 dan Q3. Setelah itu kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Setelah menentukan nilai Q1, Q2 dan Q3, menentukan CT, tulis hubungan antara V1 dengan V1, V2 dan V3, serta tulis hubungan antara Q1, Q2 dan Q3. Jadi ada 4 variabel dan hubungannya ini dicari dengan melihat nilai-nilai yang ada di tabel ini langsung. Jadi tidak perlu membuat grafik dan lain-lain sebagainya. Jadi cukup melihat nilai-nilai yang ada di sini, apakah nilainya misalkan Q sama atau Q-nya berbeda atau berdasarkan hasil penjumlahan saja. Apakah V-nya juga begitu? V-nya sama atau merupakan hasil penjumlahan, misalkan V-nya sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagian ke-6, yaitu rangkaian paralel, itu caranya sama persis dengan rangkaian seri, hanya saja dirubah model simulasinya menjadi 3 in parallel seperti ini, dirubah modelnya seperti ini, kemudian dirubah lagi nilai C1, C2 dan C3 nya sesuai dengan tabel, dirubah nilainya, kemudian diukur kembali nilai tegangannya sama, kemudian di copy tabel 61 ini ke dalam sheet ke-6. Ingat,
sheet 6 seperti ini, di copy, kemudian lakukan hal yang sama seperti rangkaian seri, tidak ada bedanya, hanya saja terjadi perbedaan rumus, mungkin CT nya berbeda. Kemudian tulis lagi hubungan antara V1, V2, V3 dengan V. Kemudian bagaimana hubungan antara Q1, Q2 dan Q3. Semuanya dijawab, diketik di bagian bawah ini saja, tulis saja hubungan antara V, kemudian V1, V2 dan V3 dan seterusnya. Jadi sama persis untuk percobaan ke-6 ini dengan rangkaian series, hanya saja harus perhatikan ada beberapa perbedaan, harus dilihat, tidak sama persis untuk jawabannya. Sekian panduan video ini. Selamat mengerjakan.